tidak boleh menghitung uang. Para pebisnis bagaimana caranya berbisnis dengan baik kalau tidak menghitung uang? Tanpa memikirkan akhiratnya, ya, itu maksudnya. Jadi tujuannya hanya dunia. Dia menjadi budak dunia. Dalam surah Al-A'la Allah Subhanahu wa taala nyatakan bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maka mereka itu mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik, yang lebih kekal. Orang-orang pagi, siang istirahat nanti lain sholat, tapi apa? Ngobrol orang-orang. Seakan-akan mereka itu tidak tahu tujuan mereka diciptakan apa. Asar pulang, nongkrong kelek, maghrib, labas, sholat maghrib, isya dia tidur seperti bangkai, kerek sampai tembok kamarnya bergetar gitu. Paginya cari lagi uang, terus menerus seperti itu. Bahkan di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kenapa mereka bisa seperti itu? Punya ambisi mereka. Yahsabu anna malahu akhlad. Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Ini kisah nyata ya. Di Arab itu ada orang yang bangun villa. Orang bangun villa. Pulau di Arab, di Lembang ya, kita ya, orang yang punya rumah banyak ya, villanya banyak. Kira-kira villanya ditempatinya oleh dia, oleh pemiliknya berapa kali sekali? Paling sebulan sekali. Siapa yang menempati villa? Membantunya. Nah, ini di Arab pernah terjadi. Villanya sudah selesai, bahkan keramiknya dia tunggu dulu dari Italia. Saya pengen pakai marmer dan Italia. Sabtu sudah beres, Senin terima kunci. Oh ya, maksudnya Senin terima kunci, Sabtunya mati, meninggal. Yang bangun villa itu, pemiliknya. Makanya ada juga orang yang miskin, bahkan umurnya panjang. Kapur ayah di Cibeduk itu biasa-biasa saja, hidupnya bukan orang kaya raya. Bahkan gonta-ganti pasangan, ada riwayatnya, anaknya banyak, hidupnya sederhana, umurnya panjang 100. Ada yang bilang dulu waktu saya kecil gitu, itu ada yang bilang teman saya 118 tahun, wafat berarti lebih 100 lebih. Maka artinya bahwa kekayaan itu tidak akan menambah umur, kemiskinan tidak akan mengurangi umur. Nah, tapi orang-orang menganggap bahwa yahsabu anna malahu akhlada, seakan-akan hidup itu 500 tahun, 1000 tahun, seakan-akan. Jadi dia bekerja itu untuk 500 tahun, untuk 1000 tahun, padahal umurnya hanya 60 tahun, 70 tahun. Kata Rasulullah, amalu ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqallu man yajuzu dzalik. Kata Rasulullah, umur umatku hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit orang yang melampaui 60 sampai 70. Kenapa? Rasulullah SAW 60 tahun. Nah, itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makanya di ayat keempat Allah Subhanahu wa taala bantah langsung. Kalla, sekali-kali tidak. Ini kalau bisa para qari yang mengimami, kalau misalkan baca surah Al-Humazah, ini berhenti dulu di kalla. Misalkan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, berhenti dulu sebentar. Bukan berhentinya sakta, tapi kalla berhenti di sini merupakan bantahan, karena kalla itu ada bermakna bantahan, ada bermakna penegasan. Seperti halnya nanti di surat At-Takatsur, kalla di sana artinya menegaskan. Kalau dalam surat ini, kalla di sini maksudnya adalah bantahan. Kalla
sekali-kali tidak. Anggapan mereka salah. Rasulullah pernah menggambar kotak dalam suatu hadis. Rasulullah pernah membuat kotak, kemudian menarik garis dari luar kotak sampai masuk ke dalam kotak. Kata Rasulullah alaihissalam, kotak ini adalah umur manusia, dan ini adalah angan-angan manusia yang mana umurnya 60, angan-angannya 500 tahun. Ini secara makna. Teksnya tidak seperti itu. Kemudian Rasulullah tarik garis. Dia punya angan-angan, ditarik garis sampai ke dalam, dan angan-angannya diputus oleh kematian. Makanya kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya maut, kematian. Aina ma yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyad. Kata Allah, di mana saja kamu berada, ketika maut itu datang, walaupun kamu itu ada di balik tembok yang besar, tetap kematian itu akan menghampiri kamu. Kata Allah dalam surat lain, dalam Al-Jumu'ah, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang sesungguhnya kematian yang kamu ingin lari kepadanya, darinya. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kamu. Fa idza jaa, dalam ayat lain, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya itu sudah datang, maka tidak bisa dipundur-pundurkan waktunya. Tidak bisa juga dipaju-pajukan. Biar yang maut ayeuna ari takdirna kemana maut dia. Atau ada orang yang ingin matinya nanti saja, tapi takdirnya sekarang ya datang itu aja. Ya. Makanya kalau ada yang merayakan ulang tahun, gitu ya. Ulang tahun, nama umur itu apakah nambah umur atau kurang umur? Kan hakikatnya kurang umur. Selamat ya, Bapak ulang tahun berapa? Ke 50. Misalkan umurnya 60 tahun, ya 10 tahun lagi mati. Selamat ulang tahun, 10 tahun lagi mati. Itu secara logika saja kan sudah bisa masa ada yang berkurang umur itu dirayakan. Harusnya bermuhasabah misalnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, la yubadanna fil qutab. Orang-orang yang punya sifat mencela, baik dengan raganya atau dengan lisannya, atau orang yang punya sifat dia itu hamba dunia atau budak dunia, punya ambisi, ya. Yang dalam benaknya harta. Ya. Ibadahnya kapan? Harta. Maka kata Allah, la yumbazanna. Luar biasa ya. Kalau dalam bahasa Arab la, harfu taukid, sungguh. Yumbazanna, ada nun taukid lagi ya, pakai tasdid. Sungguh pasti dia akan dimasukkan fil hutam, dalam neraka hutam. Di dunia pun kebakaran, di rumah bisa kabur. Ada orang yang terjebak dalam hutan bisa kabur kemana ya? Karena terbuka. Kalau di hutan itu nggak bisa. Dia nggak bisa kabur. Hutan. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengumpulkan harta terus-terusan harusnya sadar, bukan berarti harta itu tidak boleh dikumpulkan. Boleh, karena para sahabat pun adalah orang-orang yang kaya raya, luar biasa. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ketika perang Tabuk berapa unta yang beliau sumbangkan? Entah hiji dua, ratusan. Luar biasa Utsman bin Affan. Dinarnya berapa ribu? Itu sadinar, 2 dinar. 1 dinar sekarang 4 juta. Kurang lebih 4 juta. Ya disumbangkan 1000 dinar kali 4 juta berapa? Disumbangkan 2000 dinar, 3000 dinar. Itu kan menunjukkan bahwa ini para sahabat nggak main-main hartanya, luar biasa, kaya raya. Nah,
tapi ada aturannya, tidak bebas gitu ya. Harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah dalam At-Taghabun. Sesungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah, ujian. Bagaimana seorang itu bisa bersyukur atau bisa kufur karena harta? Ketika orang bisa sabar, bisa tidak sabar, karena apa itu? Karena harta. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi bahwa orang yang 3 kategori tadi akan masuk ke dalam neraka utama. Wa ma adraka ma huwa. Pertanyaan yang bukan berarti Allah tidak tahu, tapi ini ingin mengajarkan, ingin diambil renungannya. Cik, kira-kira apa ke neraka utama? Ini kan berarti ada apa? Luas. Yang dibahas itu wah, suatu yang menakjubkan, suatu yang mengerikan. Wa ma adraka ma huwa. Cik, kita naon neraka utama Muhammad. Narullah yang muqaddam, api Allah yang dinyalakan, sampai kalau dalam hadis ya, Rasulullah SAW itu menyatakan api itu dinyalakan sampai kemerah-merahan, sampai kuning, sampai menghitam. Bahkan api itu adalah bahan bakarnya dari batu dan manusia. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar yang berurang, bahan bakarnya kan minyak, gitu ya, bensin, kayu, bensinan, jadi besar, minyak tanah. Tapi di neraka itu adalah manusia dan batu. Narullahil muqaddam allati tattali'u 'alal afidah. Nah, ini sifatnya. Sifat dari neraka Allah gambarkan dalam surat ini. Ari api dunia mah mun ngabakar teh mungkul. Abdi kantos ngadamel bubur. Sampai sekarang ada ini bekasnya. Ayo sunate bubur teh terkadang diaduk-aduk. Ternyata harus diaduk terus. Dia ke atas. Kena tangan luar biasa sakit. Tapi sakitnya hanya di bagian kulit luar. Tidak ke dalam, dia hanya mengelupas, dagingnya terlihat memang udah. Tapi lihat api neraka. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai masuk ke afidah, ke jantung. Bayangkan. Jadi bukan hanya kulit luar, tapi masuk ke dalam, masuk bahkan sampai organ bagian dalam yang bagian vital ini, jantung ini dibakar. Dan ini berlangsung tidak 1 menit, 2 menit, 5 menit. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam Quran khalidina fiha abada, dalam neraka itu. Ada pertanyaan, nah hidup 70 tahun disiksa selama-lamanya gitu kan. Ada ya orang-orang yang menanyakan, Ustaz kenapa hidup 70 tahun ya, tapi disiksa ya, orang kafir. Yang khalidina fiha itu orang kafir, disiksanya sampai selama-lamanya. Maka jawabannya tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang harus kita bersyukur kepadanya. Jawabannya karena orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hak, ada kewajiban. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hak, ada kewajiban. Hak Allah adalah diibadahi, tidak disekutukan. Kewajiban hamba, ya, kata hadis Rasulullah SAW, adalah beribadah dan tidak menyekutukannya. Hak Allah diibadahi, kewajiban hamba mengibadahi. Sekarang dia tidak mau beribadah, sedangkan tujuan manusia diciptakan adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia gunakan umurnya nggak mau ibadah, padahal itu ibadah adalah kewajiban.